Pertanyaannya kenapa keduanya ini nih, orang yang pertama kali datang ke TKP ini nggak lihat dan orang yang setelahnya kok melihat padahal dalam kondisi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Heri Susanto. Dan kebetulan pada malam hari ini nih, tidak seperti biasanya, Mas Sulis datang ke tempat saya itu malam-malam nih. Karena mungkin kalau datang siang hari, apakah memang ada datang ke sini atau siang atau gimana nih? Karena kalau siang-siangnya ke sini, kita nggak bisa sambil ngopi sambil duduk, Pak. Karena sekarang bulan puasa, waktunya kita puasa. Jadi siang-siang ya nggak bisa kita sambil ngopi terus ya ngomongin orang. Dan kalaupun tadi kesini sebetulnya saya tidak ada. Saya sedang mancing tadi tuh. Wih, mancing kan? Iya. Katanya nggak punya duit, tapi masih bisa mancing. Iya. Berarti omongan mana yang bisa dipegang ini? Ini tahu nggak? Saya mancingnya tadi itu sebenarnya di Galatama juga. Oh gitu? Iya, maksudnya biar kerenan dikit begitu. Walaupun memang tahun tua, tapi kan kamu tapi kan itu kan berarti kan butuh ongkos loh. Bukan, ya ceritanya gini, kamu tahu kan tempat mancing di sana ya? Iya, iya. Saya dulu itu ikut membangun di sana. Oh gitu? Iya. Membangun gimana gitu maksudnya? Iya, tapi bukan sebagai kontraktor. Oh. Dulu saya kuli di sana. Jadi kalau ke sana saya gratis gitu. Oh, karena kebijakan dari yang punya. Karena kebijakan dari yang punya begitu. Ngeles aja. Duit makan nggak ngomong. Iya, ya kan? Coba duit ngomong di dompet. Terus gini, kalau nanti saya udah mancing, kan kalau masuk saya gratis tuh. Iya. Kalau udah mancing dapat ikan, ya daripada kurang harus bayar, saya jeburin lagi aja ke kolam itu ikannya. Itu masalahnya, emang mancingnya gratis. Nih kan pertanyaan saya, emang mancingnya gratis. Tetapi umpan kan juga butuh biaya. Karena umpan kan kita biasanya kalau di pemancingan nih, biasanya itu nggak pakai apa namanya cacing, pakainya pelet. Pakainya pelet ya? Iya kan, pelet itu bisa kita beli langsung jadi, atau kita ngeracik sendiri nih. Contoh ngeracik pakai tempe sama telur, terus pakai mie instan kan, itu kan butuh biaya juga gitu. Terus keduanya udud pasti. Ya kalau siang-siang kan mancing siang-siang kan namanya puasa kan, nggak ngeluarin biaya. Keduanya ya senar, patis. Kadang kalau kita mancing kan apa ya, putus senarnya itu sering terjadi gitu loh. Dan itu tuh harganya ya lumayan lah. Nggak apa-apa kalau putus senar, asal jangan putus asa aja. Teman-teman semuanya berbicara, ini kita langsung saja ya berbicara terhadap kasus Subang ya. Lanjut ke kasus ya. Iya, jadi kita tidak penting banget lah. Iya, ngobrol soal mancing ya. Jadi yang penting kalau putus senar itu kan biasa, yang penting tidak putus asa aja teman-teman semuanya. Walaupun mungkin sampai saat ini kasus ini belum terungkap, kita sedianya untuk terus bersabar dan bersemangat saja untuk terus mengawal kasus Subang ini sampai pelakunya tertangkap. Amin. Ya. Siap. Oke Mas, untuk kesempatan kali ini kita masih berbicara membahas terkait kasus Subang. Apa nih yang akan kita bahas, dan juga kita akan mengajak teman-teman untuk diskusi terkait yang kita bahas malam hari ini nih. Iya. Lanjut ke kasus ya. Sama lanjut video yang kemarin kalau menurut saya. Jadi belum kelar yang kemarin ya? Belum kelar. Jadi kita pengen bahas
ya diskusi dari awal lagi nih. Kita dari awal lagi, karena ya emang kasusnya nyampe sekarang belum keungkap gitu kan. Ya mau nggak mau kalau nggak kita dari awal ya mau gimana lagi kan gitu kan. Biar kita kasus ini up terus di media ya kan, salah satunya kan itu. Jadi biar pihak kepolisian ini benar-benar terus lanjut dan serius untuk menangani kasus ini gitu Pak. Iya, saya mempunyai keyakinan Mas kalau yang namanya pihak kepolisian itu sampai saat ini serius menangani kasus Subang ini, seperti apa yang disampaikan juga oleh pihak Polda Jabar ya. Bahwa berita yang kemarin terkait adanya berita ada penambahan TKP baru dan ada beberapa saksi tambahan yang diharapkan dapat juga memberikan kasus ini menjadi terang benderang ya. Itu intinya serius, dan disampaikan juga bahwa ada sebuah kalimat penekanan di sana bahwa intinya dalam hal ini pihak kepolisian masih misterius menangani kasus Subang, dan kita juga percaya hal itu Mas gitu. Akan tetapi saya berpikir dengan adanya TKP baru dan saksi baru juga sedianya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang kalau menurut saya ya. Karena apa? Ya kalau kita berbicara identifikasi satu TKP aja membutuhkan waktu yang sangat banyak. Betul. Apalagi kalau misalkan kita sampai 10 TKP. Apalagi kan disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa dalam menangani kasus Subang ini pihak kepolisian itu harus betul-betul hati-hati gitu loh. Iya, tidak sembrono juga. Tidak sembrono juga. Makanya kita juga tadi kan perlu bersabar ya. Makanya dapat teman-teman hitung juga ya. Mungkin ini kita berbicara secara logika saja ya Mas ya. Kalau secara teknis kan tentunya pihak kepolisian yang lebih tahu ya. Betul. Dia lebih dapat melihat. Tetapi kalau berbicara secara logika, dari satu TKP aja identifikasi karena memang harus benar menggunakan waktu yang sangat banyak dan panjang. Apalagi kalau ya 10 TKP dan ada penambahan saksi-saksi yang lain gitu loh Mas. Seperti itu. Betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut pembahasannya. Lanjut pembahasan yang kemarin nih. Karena ini masih, kalau menurut aku masih di saya sendiri ini masih ada rasa penasaran juga nih. Gitu kan. Walaupun ini bukan rahasia lagi gitu kan. Udah banyak yang tahu gitu kan. Tapi saya di sini pengen nanya nih sama Pak Heri nih. Masalah awal kejadian, masalah kaki, masalah orang yang pertama kali melihat kaki nih Pak. Nah, orang yang pertama kali datang ke TKP itu kenapa beliau nggak melihat kaki yang ada di dalam mobil, sedangkan kaca mobil itu kebuka yang sebelah kiri depan, ya kan? Terus orang yang rame-rame datang ke situ, mungkin kalau menurut saya ini dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan yang sama di sini maksudnya nggak ada rasa panik dan ya dalam keadaan yang normal gitu loh Pak. Dalam kondisi yang normal gitu kan. Datang ke situ, terus nggak lama langsung ngelihat bahwa di dalam mobil itu ada kaki, gitu kan. Kenapa? Dari keduanya itu berbeda. Apakah sebenarnya orang yang pertama kali datang ke TKP itu melihat tetapi dia pura-pura nggak ngelihat gitu Pak? Karena ya mungkin alasannya ya bermacam-macam, gitu kan. Kalau yang kedua ya karena mungkin nggak ada kepentingan apapun. Jadi apa yang dia lihat ya dia beritahukan, karena di situ pas rame-rame kan, pas rame kan. Jadi ke situ tuh kan nggak satu orang. Kalau hanya satu orang mungkin kan takut, habis lihat langsung pergi lari gitu kan. Nah, ini kan rame-rame. Mungkin kalau nggak salah itu, kalau saya lihat lagi di video itu ya sekitaran 4 atau 5 orangan gitu kan yang ke situ tuh. Habis beliau lihat kaki langsung lapor Pak RT. Begitu langsung Pak RT langsung laporan ke kelurahan. Nah, tetapi ini pertanyaannya, kenapa keduanya ini nih,
orang yang pertama kali datang ke TKP ini nggak lihat, dan orang yang setelahnya kok melihat, padahal dalam kondisi yang sama. Gitu. Jadi kita bahas, saya ingin ini digarisbawahi ya, bahwa dalam pengungkapan sebuah kasus tentunya seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, bahwa pihak kepolisian sudah memiliki SOP tersendiri lah ya. Betul. Intinya dari keterangan saksi, dari keterangan para ahli, petunjuk, surat dan lain sebagainya itu sudah menjadi SOP pihak kepolisian lah. Saya ingin garis bawahi, kita berbicara dari sisi kelaziman aja ya. Betul. Gitu kan, itu kesampingan dulu hal itu. Cuman yang lazim kita lakukan halnya kita apabila mendapatkan sesuatu ya, terkait apalagi kalau misalkan tadi dikatakan kenapa orang yang pertama tidak melihat, orang yang setelah itu bisa melihat, ya kan? Nah, secara pribadi saya percaya saja kepada semua saksi yang sudah dimintai keterangannya dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah, mungkin saja. Tapi gini Pak, maaf ya potong. Saya di sini nanyanya bukan masalah percaya atau tidak percaya. Kalau percaya antara tidak percaya, percaya aja. Cuman saya nanyanya di sini bukan antara percaya dan tidak percaya, kok nanyanya kenapa kok bisa berbeda. Itu padahal dalam keadaan kondisi yang sama, istilahnya keadaan kondisi yang sama di sini ya, nggak ada rasa panik atau gimana. Justru itu yang saya ingin bahas. Jadi maksudnya mungkin saja betul dia mengatakan sesuai dengan apa yang disampaikan di media, ya kan? Yang media lah, terutama yang kita tahu ya, karena untuk disampaikan kepada pihak penyidik kita juga kan tidak tahu pasti. Betul. Ya kan, intinya pokok materi yang ditanyakan terkait hal itunya seperti apa, ya kan? Yang disampaikan kepada media bisa saja memang betul gitu loh, bahwa dia itu memang tidak melihat, gitu kan? Tetapi persoalan yang kedua mungkin saja melihat, ya kan? Tetapi tidak menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya kan tentunya berbagai pertimbangan ya, gitu kan? Ini menarik nih, alasannya kenapa gitu? Ya misalkan begini Mas, kalau setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki ini SDM seseorang juga ya, mungkin umur juga, usia juga akan dapat menentukan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan gitu loh maksudnya. Jadi apabila kita melihat, betul nih melihat, tetapi ini kita tahu kan bahwa ini adalah sebuah kasus, ya kan? Dan saya misalkan dikatakan orang yang, misalkan saya nih, orang yang pertama situ, saya menyampaikan seperti ini, aduh, nanti akan begini. Tetapi kan itu kan, ini maaf lagi nih dipotong, tetapi kan itu kan orang yang datang itu kan keluarganya Pak. Iya maksudnya karena memang pada saat kalau ngerasa sama mamanya nih, kalau bisa dibilang kan tadi kan takut gitu kan. Takutnya kenapa? Orang kan itu kan keluarganya. Maksudnya begini Mas, ini mah saya tidak berbicara orang lain. Takutnya begini. Jadi kalau misalkan jangan saya lah, Mas sendiri aja datang, yang bisa dikatakan datang ke TKP ya, bisa dikatakan orang yang pertama. Jadi apabila kita mau menyampaikan sesuatu, ya kan, apalagi di rumah TKP kan tidak ada CCTV ya. Jadi ini justru ada CCTV ini ada hal yang sifatnya menguntungkan dan sebetulnya juga bisa merugikan juga gitu loh. Misalkan yang saya lihat, yang akan saya sampaikan dari sisi menguntungkan. Kalau seandainya kita betul nih, saya adalah orang yang pertama misalkan yang melihat sesuatu, dan saya harus melakukan, kalau melihat sesuatu yang bisa mesti saya tolong kan, saya bisa saja tolong kan. Misalkan yang sifatnya urgent nih, ya kan, emergency nih, saya harus melakukan pertolongan. Tetapi karena memang di situ belum ada orang dan tidak ada CCTV di lingkungan di situ, kita juga terkadang berpikir, gitu kan, waduh, apabila saya melakukan sesuatu nanti
tidak ada orang yang melihat yang menguatkan bahwa saya itu nggak melakukan, tidak melakukan gitu kan, atau apa gitu kan. Nah, nah mungkin karena pertimbangannya, karena pertimbangan itu ini saya tidak berbicara orang lain, ini pertimbangan saya ya. Jadi apabila misalkan saya melakukan sesuatu, terus di situ tidak ada CCTV, ya kan, belum ada orang yang lain yang menguatkan bahwa saya itu datang betul gitu loh. Betul datang itu pagi-pagi. Betul gitu. Datang itu pagi-pagi gitu kan. Dan kondisi saya itu kan akan terikot tuh di CCTV. Walaupun memang tidak ada saksi juga, keterangan dari CCTV itu akan membenarkan apa yang saya sampaikan gitu loh. Nah itulah yang saya sampaikan dari sisi keuntungan. Ya dari sisi kerugiannya tidak ada sisi TV maupun misalkan tidak ada apa orang yang melihat. Apabila misalkan saya melakukan sesuatu, dikhawatirkan gitu loh akan ya seperti apa, tidak sesuai dengan harapan, walaupun memang kita juga masuk ke dalam keluarga gitu loh Mas. Dapat apa yang saya sampaikan, dapat. Saya yakin teman-teman juga dapat menyimak. Terus kalau orang lain nih yang datang ke TKP tiba-tiba melihat, lalu dia langsung mengatakan, kok bisa dia langsung mengatakan gitu? Nah gini ya, yang saya juga melihat dari jejak digital, dalam arti video-video sebelumnya terkait keterangan-keterangan saksi yang menyampaikan bahwa melihat kaki, ya kan ya, melihat kaki di sini. Saksi yang lain karena mungkin dia betul melihat, ya kan, tidak mungkin dong dia pura-pura memberikan keterangan tidak melihat tapi pura-pura lihat, ya kan? Tapi kalau melihat pura-pura tidak melihat itu bisa saja, bener nggak? Betul. Kan seperti itu. Ya, apalagi di situ sudah dikondisikan, sudah banyak ya, setidaknya ada waktu itu ada Pak RT juga kan, yang tidak jauh dari TKP yang disampaikan, yang ada juga di dalam video saya. Jadi intinya dia menyampaikan sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang dia lihat, dan nanti ada saksi lain yang membenarkan apa yang disampaikannya, kira-kira seperti itulah. Siap. Terus gini, habis Pak RT ini lapor ke kelurahan, ke kantor kelurahan, beliau kan ketemu Pak Kades nih, ngadulah sama Pak Kades. Habis itu Pak Kades ke TKP langsung kan. Begitu sampainya di TKP, Pak Kades langsung, maksudnya Pak Kades kan dikasih tahu mungkin kan sama warga kan, karena di situ kan udah rame. Dikasih tahu terus ngelihat bahwa itu tuh kaki almarhum Bu Tuti. Apakah ini ada keterkaitan dengan saksi yang pertama kali datang? Karena saksi yang pertama kali datang ini lihat satu kaki, bahwa tahu bahwa kaki itu tuh kaki istrinya, kaki keluarganya, ya kan? Tapi dia nggak ngomong gitu loh Pak. Dan hanya kalau kita lihat di media kan, beliau ini banyak kan dia nelponnya Amel, terus nyarinya juga dia manggilnya Amel kan, banyak kan gitu kan. Nyari siapa tahu Amel ada di bak mandi lah, ada ditutupin kerudung sarung mobil kan gitu kan, katanya kan ada ini di media kan kayak gitu. Apakah ada keterkaitannya itu, makanya orang yang pertama kali ini datang ini nggak ngomong gitu loh Pak? Nggak ngomong gimana Mas? Nggak ngomong, nggak ngasih tahu bahwa dia itu sebenarnya ngelihat gitu. Iya, kalau untuk hal itu saya tidak tahu ya, karena itu kan bertanyanya bukan kepada saya. Apapun tadi yang saya sampaikan kepada Mas Sulis itu saya memposisikan saya gitu loh. Nah iya, makanya ini memposisikan juga. Kita juga nggak, saya kan nanyanya bukan sama orang lain, tapi langsung ke kalau nanya ke saya begini, kalau saya melihat, ya kan, karena berbagai pertimbangan, ya kan, ya salah satunya tidak ada CCTV dan belum ada orang lain, mungkin saja saya juga mengatakan saya tidak melihat. Tapi kalau yang namanya saya tidak melihat, tidak mungkin saya sampaikan saya melihat gitu loh.
Tapi aku pengen bahas yang pertama kali barusan dijawab. Iya. Iya, itu kalau bukan keluarganya, bukan apa-apanya. Iya. Kalau keluarganya ya pasti harus memberikan pertolongan pertama. Seenggaknya bukan pertolongan pertama ya dilihat kondisinya, keadaannya kayak gimana gitu loh. Jadi nggak usah kalau menurut saya nggak usah mempertimbangkan wah ntar saya begini nggak ada yang lihat. Itu mungkin itu dikesampingkan dulu, masa bodoh gitu loh Pak. Nah betul sekali, makanya kalau kita kan kita bahas juga ya, oke bukan kita harus garis bawah ini. Kalau dilihat dari sisi kebiasaan dan kelaziman, pada saat kita dalam kondisi seperti itu dan itu terjadi sama seseorang, ya bisa dikatakan keluarga lah ya kan ya, kita tidak akan pernah berpikir waduh nanti tangan saya kena ada sidik jari atau apa gitu kan ya. Pasti seperti itu gitu loh. Dan itu berbicara saya juga. Tapi kalau untuk orang lain ya kan, siapapun itu, saya tidak tahu atas dasar apa gitu kan, dan seperti apa tentunya berbeda dengan cara pandang saya gitu. Makanya dari awal saya sampaikan setiap orang itu memiliki cara pandang, memiliki sesuatu yang berbeda lah, mempunyai tujuan yang berbeda juga begitu kan ya. Iya, siap. Terus selanjut gini Pak, ini pertanyaannya sebenarnya bukan buat Bapak, tapi ya nggak apa-apa kan, kita kan diskusinya berdua nih. Ya. Jadi nanyanya tetap sama Pak Heri nih. Alasannya kenapa nih Pak Kades kok bisa langsung tahu, beliau melihat satu kaki nongol ke atas, itu kok bisa tahu bahwa itu tuh kaki almarhum Bu Tuti gitu. Aduh, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sulis tadi, sebetulnya ini bukan pertanyaan sama saya ya. Iya. Tetapi mungkin ya itulah kelebihan Pak Kades mungkin. Jadi bisa melihat sesuatu dari kaki misalkan. Nah, kalau saya ini justru dalam hal itu tidak bisa berbanyak komentar Mas ya. Wong saya ini, saya kasih contoh aja. Wong saya melihat sketsa aja yang dari tampak samping dan dari tampak belakang juga tambah bingung. Jago saya tambah bingung gitu loh, ya kan? Nah, mungkin itu kelebihan yang dimiliki oleh beliau nih. Apakah gini? Ini hanya asumsi saya. Apakah mungkin karena Pak Kades ini tahu bahwa di situ tuh kan adanya cuma 2 orang almarhum kan, Bu Tuti sama Neng Amel. Mungkin kan kalau Neng Amel kan kakinya agak kecil, ya karena masih kecil, terus kalau nggak salah Neng Amel kan nggak gendut juga kan. Terus kalau ibunya kan agak gemuk gitu kan. Nah, apakah karena perbedaan itu mungkin wah Bu Tuti gitu? Apakah mungkin seperti itu? Ya mungkin bisa jadi ya. Ya jadi kan masalahnya kan posisinya kalau yang namanya udah jadi mayat, biasanya kan keadaan tangan aja udah berbeda gitu loh. Pasti ada perbedaannya. Pokoknya mah terkait persoalan kaki, apa yang tadi disampaikan ya Pak Kades bisa melihat, dan saya juga mendengar bahwa beliau itu katanya tahu. Nah, saya tidak akan terlalu banyak komentar. Yang jelas kalau saya mah mungkin kaki istri saya juga kalau dalam keadaan seperti itu saya yakin saya tidak bisa hafal itu kan. Kecuali kalau saya melihat sesuatu yang terang-terang, saya pasti twing gitu kan. Tapi jangan negatif dulu nih. Terang-terang maksudnya ya bukan melihat sesuatu dari gelap gitu loh Mas. Jadi jangan berpikir terang-terang negatif ting-ting kemana ya. Siap. Tuh. Oke, selanjutnya kita mungkin Pak Heri bisa menanyakan ke para subscriber ya, para penonton kita. Mungkin kalau dalam keadaan seperti itu nih. Oke. Gimana saya simak nih. Ya kan? Pokoknya teman-teman semuanya, tadi mungkin teman-teman juga menyimak ya apa yang kita diskusikan, bahwa Mas Sulis menanyakan bahwa kenapa orang yang pertama di TKP tidak melihat, terus orang yang kedua melihat. Tapi tadi bertanya sama saya dan saya memposisikan diri saya bukan berarti memposisikan saya orang lain. Tadi sudah saya jawab dan jawabannya seperti itu. Dan kalau seandainya teman-teman juga ingin memberikan pendapat
terkait pertanyaan Mas Sulis ini juga silahkan. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti pendapat teman-teman semuanya akan saya baca. Kira-kira ada sedikit kesamaan nggak dengan pendapat saya atau bagaimana gitu ya Mas ya? Betul, betul. Nah mungkin untuk kali ini dicukupkan sekian saja dulu karena memang sudah malam ini Mas ya. Betul. Sebentar lagi kita juga akan melaksanakan sahur nih. Jadi kita harus tidur dulu ya. Betul. Apalagi katanya nanti kita teman-teman, saya juga nanti malam sama mau sholat tahajud nih. Ada permintaan ini Mas. Nih, ada permintaan buat menghadapi Idul Fitri nih. Ya maksudnya bukan permintaan apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya aja selalu diberikan kesehatan dan untuk kasus Subang cepat terungkap saja Mas. Siap. Gitu sih. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita ini terus meng-up kasus ini supaya biar lebih diperhatikan lagi gitu Pak. Ya. Cepat-cepat terungkap. Betul sekali Mas, karena mungkin semua bisa dikatakan content creator ya. Pada dasarnya walaupun kita ya mungkin kontribusinya kan hanya sedikit gitu kan. Iya. Tetapi seenggaknya kan kita udah ya menyuarakan lah. Ya intinya kita berharap semuanya, saya yakin sudah dikatakan tadi bahwa kepolisian tanpa kita melakukan bagaimanapun kasus Subang ini tetap ditangani serius oleh pihak kepolisian. Tapi setidaknya apabila kasus ini disuarakan akan menjadi sebuah atensi publik gitu loh Mas. Nah kenapa demikian? Karena menurut pendapat saya ini, walaupun memang saya bukan keluarga Mas ya. Jadi karena menurut saya kalau yang namanya kasus ini bukan milik keluarga saja gitu loh, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa alasannya? Karena kita ingin negara tercinta kita ini, apalagi misalkan ini Subang daerah saya sendiri Mas, mungkin daerah Mas tinggal juga ya. Kita itu semuanya ingin memiliki rasa aman, tentram dan nyaman lah, gitu kan. Jadi apalagi kayak saya pendatang. Iya begitu. Jadi kalau seandainya seperti ini pembunuhnya masih berkeliaran, apalagi sampai saya paling tidak suka nih teman-teman semuanya kalau seandainya pembunuh kasus Subang ini ikut lebaran. Nah iya. Saya tidak mengharapkan ya pembunuh di kasus Subang ini ya ikut lebaran lah. Iya, mudah-mudahan ya lebaran di penjara lebarannya. Udah pakai baju oranye. Nah, gitu. Oke, itu saja Mas ya. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.